Please stop upload konten di YouTube kalau kalian masih pakai cara lama ini. Itu adalah kalimat pembuka konten yang disebut dengan curiosity hook yang bisa bikin orang jadi sangat penasaran sama konten-konten kalian. So, seperti apa detailnya? Oke, dari penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam videonya. Jadi inilah yang disebut dengan curiosity hook gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin tentang apa yang dimaksud dengan curiosity hook. Gue akan ngejelasin tentang struktur dan elemen kuncinya, formulanya, sampai contohnya. Gue akan jelasin semua di dalam video kali ini. So, tapi sebelum gue jelasin tentang semuanya gitu kan, mungkin kita bisa tonton gitu ya, sedikit iklan dari Mbak AI ini. Yuk kita tonton. Mau cuan berlipat ganda cuma modal AI? Kreasi AI kasih lo jalan pintas langsung menuju kesuksesan. Zaman now, ada banyak macam AI yang bisa bikin lo kaya raya. Tapi banyak orang masih bingung banget cara gunainnya buat dapetin cuan yang luar biasa. Kreasi AI siap bantu lo, dapetin 7.500 prompt, 6.000 gambar, dan software AI custom. Bawa bisnis lo ke level yang gak pernah lo bayangin. Bisnis makin cuan, lancar tanpa ribet. Semua berkat kreasi AI. Jangan tunggu lagi, cek link deskripsi sekarang dan rasakan hasilnya. Oke, terima kasih Mbak AI yang sudah sedikitnya memberikan sedikit promosi tentang kursus gua. Pokoknya intinya kalau teman tertarik nanti linknya ada di deskripsi bawah, bisa cek di sana ya. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke dalam penjelasannya ya. Apa yang sih yang dimaksud dengan curiosity hook ya? Jadi sini penjelasannya. Curiosity hook adalah teknik pembukaan konten yang memanfaatkan celah psikologis audiens dengan memberikan petunjuk tentang informasi menarik atau mengejutkan tanpa langsung membocorkan isinya sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketegangan kognitif yang hanya bisa diselesaikan dengan terus membaca atau menonton videonya. Nah, contohnya sama ya kayak yang tadi gua contohin di awal video, kayak misalnya kayak kita bisa bilang, please stop upload konten YouTube kalau kalian masih pakai cara yang lama ini gitu ya. Tapi tidak menjelaskan secara spesifik tuh seperti apa gitu kok. Cara lama tuh seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memberikan sebuah pembukaan konten yang bentuknya kayak gini, otomatis gitu kan orang akan bertanya-tanya gitu kan tentang ini sebenarnya kontennya apa gitu kan, apa sih formulanya yang bermasalah dari gua gitu kan. Nah, makanya dia kemudian akan berusaha untuk menonton videonya sampai habis untuk bisa memahami tentang apa kesalahan mereka yang mereka lakukan gitu. Itu yang dimaksud dengan curiosity hook gitu ya. Nah, contoh-contohnya di sini ada ya, cuman mungkin gua akan jelasin di sini, gua nanti akan jelasin di dalam formula untuk bisa lebih detailnya gitu ya. Nah, di sini mungkin sedikit background lagi. Jadi curiosity hook ini secara ilmiah teknik ini didasari oleh yang namanya adalah information gap theory yang dikemukakan oleh George Loewenstein ya. Ini orangnya ini namanya adalah George Loewenstein yang kemudian dia menemukan sebuah teknik yaitu namanya adalah information gap theory di mana di awal tahun 90-an di mana Loewenstein menjelaskan bahwa rasa ingin tahu muncul ketika seseorang menyadari ada kesenjangan antara apa yang mereka ketahui, jadi apa yang mereka tahu nih dan apa yang mereka ingin ketahui. Kesenjangan ini memicu perasaan tidak nyaman seperti rasa gatal mental, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut adalah dengan mencari jawabannya. Kalau misalnya konteksnya di dalam YouTube gitu kan atau sosial media adalah dengan terus menonton videonya sampai habis. Jadi itu yang dimaksud dengan information gap theory dari George Loewenstein, dan kemudian kita bisa translasikan ke dalam bentuk satu hook yang namanya adalah curiosity hook gitu ya. Jadi itu. Terus habis itu berikutnya dari setiap hook itu pasti ada yang namanya struktur dan elemen kunci gitu ya. Jadi kuncinya adalah yang pasti pertama hook ini harus punya the trigger, pemicu. Pemicu ini seperti apa? Jadi sesuatu yang menarik perhatian audiens biasanya berupa topik yang sudah mereka pedulikan, misalnya views, uang, kesehatan, atau sesuatu yang mematahkan asumsi umum. Kayak misalnya tadi gue bilang kan, please stop upload konten YouTube. Lah kalau misalnya mereka adalah konten kreator, kenapa disuruh stop gitu kan? Nah itu, jadi ada triggernya tuh seperti itu. Yang kedua adalah the gap, celah informasi, bagian di mana Anda menahan informasi kunci. Anda memberitahu audiens bahwa ada sesuatu yang mereka tidak tahu atau ada cara yang lebih baik yang belum mereka coba. Kayak tadi gue juga jelasin kan, kalau kalian masih pakai cara lama ini gitu, tapi gue nggak secara spesifik bilang ya caranya tuh apa gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah the payoff promise atau janji resolusi, implikasi bahwa jika mereka melanjutkan membaca, menonton, celah tersebut akan tertutup dan rasa penasaran mereka akan terputuskan. Nah ini yang tadi setelah gue bikin hook atau menjelaskan di awal 3 detik pertama pas gue bikin video ini, lalu gue kemudian gue jelasin tentang di video kali ini gue akan kasih tahu teman-teman semua tentang
tentang apa yang dimaksud dengan challenge hook gitu ya. Jadi dari mulai strukturnya, formulanya, tabel dan contohnya dan seterusnya kayak gitu ya. Gue bisa bilang kayak begitu. Tujuannya adalah untuk memberikan janji bahwa setelah lu nonton video ini pasti lu akan tahu tentang apa yang dimaksud dengan challenge hook ini secara utuh gitu ya. Jadi itu adalah struktur dan elemen kunci dari challenge hook. Jadi kalau kita mau bisa bikin apa challenge hook, kita bisa bikin desainnya terserah mau ditaruh di 3 detik pertama atau di dalam script yang di tengah-tengah yang gue bikin ini, yang kemudian bisa dipakai untuk bisa bikin orang penasaran nonton terus videonya sampai habis kayak gitu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini ada namanya diagram juga untuk challenge hook ya. Jadi di sini ini namanya curiosity zone yang didesain sama si George Lewinston tadi ya. Jadi di sini ada level of curiosity, level of penasarannya seseorang, ada level of perceived knowledge, sesuatu yang mereka tahu gitu kan. Jadi sini ada ignorant kalau terlalu umum banget dan nggak terlalu spesifik dan tidak terlalu kena sama masalahnya mereka, itu mereka nggak terlalu curious. Ada kemudian curve-nya adalah curiosity zone, dan ada yang terakhir adalah overconfident dan incurious. Jadi kalau misalnya terlalu gitu kan spesifik banget gitu, itu juga nggak bagus juga. Jadi orang nggak penasaran mau nonton video sampai habis. Jadi kita harus bikin yang ada di tengah-tengah ya. Namanya ini adalah kita harus bermain di bagian yang namanya adalah curiosity zone. Jadi nggak terlalu susah gitu, tapi nggak terlalu gampang juga yang semua orang udah tahu jawabannya gitu ya. Kayak gitu. Jadi inilah kurvanya ya. Jadi kalau kita mau bikin curiosity hook, kita pastikan kita bisa kita menempatkan posisi hook ini ada di tengah-tengah grafik ini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada formulanya ya. Yang pertama adalah fokus salah atau versus kebenaran. Anda terlalu sibuk mengejar metrik ini, padahal sebenarnya hal substansial kunci untuk sukses adalah X. Kita bisa bilang kayak gitu. Lalu ada rahasia yang terlewatkan, misalnya ingin sukses di topik apa, misal keuangan, kebanyakan orang gitu, kebanyakan para investor pemula mengabaikan detail ini dan pastikan Anda tidak. Tapi balik lagi tidak menyebutkan secara detailnya, mengabaikan detail ini tuh apaan, nggak disebutkan kan. Jadi kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pertanyaan terpopuler atau relevansi. Satu pertanyaan tentang apa topik tertentu yang terus-menerus memenuhi DM saya minggu ini gitu ya. Ini juga bisa ya. Teman gua coba kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, something everyone asking me lately. Oh ya udah. Jadi intinya adalah ini adalah satu pertanyaan yang orang-orang tuh selalu tanyakan ke gua, tapi tentang masalah finance misalnya, tentang masalah tentang masalah programming misal, tentang masalah AI misalnya, kayak begitu-begitu ya. Jadi kita bisa juga bikin hook yang model kayak gitu ya, pertanyaan terpopuler atau relevansi. Yang keempat adalah eksklusivitas atau ragu berbagi. Jujur ya, gua ngerasa kayaknya ini adalah strategi paling mutakhir gua, dan gua pengen bagi ini secara gratis. Tapi sebenarnya gua masih kayak reluctant gitu untuk bisa ngebagiin ini secara gratis. Tapi gue pikir-pikir ya udahlah, buat teman-teman semua gue kasih ini semuanya secara gratis. Ya gitu. Apa namanya, hook kampret. Jadi gue nyebutnya hook kampret kayak gitu. Jadi eksklusivitas, ragu untuk berbagi itu akan membuat orang merasa bahwa oh iya nih kayaknya gue harus nonton video ini sampai habis karena ini teknik rahasia banget yang nggak semua orang tuh tahu kayak gitu ya. Jadi itu ya, kita bisa bikin curiosity hooknya modelnya kayak begitu. Tuh, terus habis itu ini beberapa formulanya yang kemudian kita bisa terapkan. Lalu di sini juga ada beberapa contohnya juga ya. Jadi misalnya kayak contoh hooknya di sini ada misalnya segera hentikan melakukan kebiasaan umum apa jika ingin hasilnya apa gitu ya. Tapi tadi yang gue kasih contoh di video kan kayak please stop upload konten di YouTube kalau kalian masih pakai cara lama ini gitu kan ya. Nah kayak begitu ya. Nah kan kayak begitu kan orang pas di 3 detik pertama kan orang lihat kayak wah maksudnya gimana? Gue suruh berhenti stop upload konten YouTube. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti gue kan gitu. Jadi dia nonton terus videonya sampai habis kayak gitu ya. Nah, kayak gitu itu bisa dipakai. Saya mencoba bisa bilang kayak gini juga. Ini jenis keingintahuan atau curiosity yang kita tarik tuh ada apa aja. Ini ada berbagai macam ya. Ini ada berbagai macam contohnya kayak misalnya the warning, the experiment, hidden saboteur dan seterusnya. Ini ada listnya. Jadi bisa mungkin di post dibaca sendiri ya. Saya misalnya bisa bilang juga kayak gini, the sacrificial story misalnya. Saya kehilangan $1,000 gitu. Gua kehilangan berapa? 16 juta dari investasi gua. Jadi gua akan bagikan tips ini gratis ke teman-teman dan supaya teman-teman tidak merasakan apa yang gua rasakan. Jadi kita bisa bikin modelnya caranya adalah kayak begitu gitu ya.
untuk bisa bikin wrapping gitu konten kita supaya konten kita itu tetap menarik, dengan, orang yang mau nonton kayak gitu ya. Jadi ini, list beberapa contohnya lah ya, itu untuk, apa namanya, curiosity hook gitu ya. Ya paling itu aja yang bisa, gue sampaikan di video kali ini. Ini masih berhubungan juga dengan konten gue sebelumnya yang namanya adalah konten hook, di mana gue, ngajarin teman-teman untuk gimana sih cara kita bisa meningkatkan views dan engagement gitu ya. Ada satu teknik namanya hook. Nah ini ada turunannya namanya adalah curiosity hook gitu ya. Nah, terima kasih semua yang udah bisa nonton sampai habis. Mungkin kita bisa dengerin selamat dari Mbak-mbak AI ini dulu sebelum gue tutup ya. Yeay! Kamu baru aja selesai mendengarkan satu topik seru hari ini. Langkah pertama udah kelar. Sekarang waktunya buat jadi jagoan AI. Tapi jangan berhenti di sini ya. Masih banyak banget konten keren yang bisa kamu pelajarin. Scroll lagi dan tonton yang lainnya biar makin jago dan bisa cuan pakai AI. Ini dia harta karun yang kamu cari. Yuk, lanjutkan perjalananmu ke topik lainnya. Oke, terima kasih Mbak AI yang sudah memberikan congratulations dan ya selamat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka sama videonya, balik lagi ya, jangan lupa untuk bantu share, like, sama komen. Terus itu ada website gue juga di gaungsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.